puji nama Tuhan. Mari sama-sama dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Kita buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Amin ya. Oke, dan saya boleh lihat semua kita boleh senyum pagi hari ini. Oke, senyum semua ya. Oke, jadi jangan tegang pagi hari ini. Haleluya. Kondisi di luar boleh tegang, di sini harus dengan Tuhan kita aman. Kita nyaman, amin. Jadi jangan tegang, haleluya. Bilang buat orang kiri kanan, jangan tegang, haleluya. Jangan tegang, come on, haleluya. Jadi semua seperti Oke, di sini kita nggak bertapa ya. Di sini kita dengan Tuhan kita free, kita bebas. Puji nama Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau ngomong tentang kegelisahan. Dan saya kasih topik khotbah saya di pagi hari ini. Janganlah kamu gelisah. Bilang buat orang kiri kanan, janganlah kamu. Amin. Haleluya. Jadi kalau hari ini ada yang gelisah, tenang aja. Hari ini firman Tuhan jadi jawaban untuk semua kita. Amin. Nah, apa itu gelisah? Apa itu gelisah? Gelisah itu adalah semacam sebuah perasaan tidak tentram, selalu merasa khawatir. Ini berhubungan tentang suasana hati, tidak tenang, tentang tidur mungkin, dan tidak sabar lagi untuk menanti sesuatu dan sebagainya. Juga cemas. Itu definisi gelisah. Jadi kalau ada perasaan tidak tentram, ada perasaan khawatir, tidak tenang, tidak sabar. Nah, mungkin Anda sementara ada dalam kegelisahan, gelisah. Nah, saudara, memang judul bacaan ini kalau kita baca itu dikasih perikopnya rumah Bapa. Tapi please jangan Anda langsung berpikir bahwa oh ini kita mau ngomong soal surga hari ini. Oke, enggak juga. Oke, jadi jangan langsung pikiran Anda tertuju untuk surga. Sekali lagi walaupun memang ini perikop bacaan dikasih topik, dikasih judul rumah Bapa. Karena kalau kita lihat Alkitab itu pada hakikatnya firman Tuhan itu ketika ditulis tidak dikasih judul, semua ditulis berlanjutan dari bahasa Ibrani lanjut. Cuman untuk memudahkan referensi pencarian literatur itu dikasih judul. Supaya waktu kita cari gampang. Ya, waktu kita mau ngomong soal surga kita tinggal oh iya ada rumah Bapa. Kita cari Yohanes 14. Tapi pada hakikatnya Alkitab itu dalam bahasa aslinya tidak menaruh judul. Oke, jadi sekali lagi waktu kita ngomong di waktu kita lihat rumah Bapa, jangan langsung pikiran Anda tertuju tentang surga. Oke. Karena memang kalau kita baca kitab kita harus lihat dia punya latar belakangnya, ini siapa yang ngomong, audiensnya siapa, tujuannya untuk apa, itu yang harus kita lihat. Oke. Sekali lagi topik hanya dikasih untuk memudahkan referensi kita mau mencari. Oke ya. Jadi itu kita harus perhatikan. Jadi pagi hari ini kita nggak semata-mata kita ngomong soal surga. Nah, kalau kita lihat bahwa konteks kenapa Yesus menyampaikan soal kegelisahan kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat konteks bacaan yang tadi, dari ini masa-masa di mana Yesus melihat bahwa murid-muridnya itu mengalami kegelisahan yang kegelisahan yang sungguh itu menjelang hari-hari sebelum Yesus disalibkan. Karena memang kita lihat setelah Yesus menyampaikan kabar-kabar ini tentang kematiannya, tidak lama kemudian Yesus harus mati disalibkan. Jadi konteksnya hari itu Yesus sementara berusaha untuk menjelaskan kepada murid-muridnya, audiensnya tentang apa yang sementara mereka alami, kegelisahan.
Nah, saudara lihat bahwa masa-masa di mana mereka ada dengan guru mereka itu masa-masa di mana mereka rasa sangat nyaman. Itu zona nyaman mereka. 3 tahun lebih mereka sama-sama dengan Yesus dan mereka tahu bahwa sebentar lagi guru mereka itu akan diambil dari mereka. Nah, dalam pikiran mereka saat itu mereka akan berpikir begini, kalau Yesus diambil, lalu nanti siapa yang pimpin kita? Kalau Yesus diambil, nanti siapa yang tuntun kita? Kalau Yesus diambil, nanti siapa yang ajar kita? Okay. Dan ini masa-masa di mana mereka tahu bahwa mereka sudah semakin dekat dengan penganiayaan, penyiksaan. Jadi jelas saudara, secara manusia perasaan itu pasti ada, kegelisahan. Jadi apa yang Yesus sampaikan di awal-awal pasal 14 ini adalah untuk menenangkan hati murid-muridnya, untuk menjawab persoalan mereka itu kegelisahan. Bilang buat orang di kiri kanan, kegelisahan. Jadi sekali lagi mereka gelisah karena mereka tahu sebentar lagi guru mereka akan diambil dari mereka. Dan mungkin dalam pikiran mereka, kalau Yesus diambil, nanti siapa yang ngajar kita, siapa yang tuntun kita, siapa yang topang kita, ada. Tapi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan baik-baik yang di sini maupun yang di rumah. Apapun sebabnya, sampai kita gelisah, bentuk perasaan gelisah ini itu harus diaplikasikan dengan firman Tuhan. Maksudnya setiap kali Anda merasa gelisah, Anda harus menghubungkan dengan firman Tuhan. Apapun sebabnya, apapun latar belakangnya yang buat sampai Anda gelisah, Anda harus menghubungkannya, Anda harus mengaplikasikannya dengan firman Tuhan. Kenapa? Kalau tidak, nanti perasaan Anda bisa menipu Anda. Amin. Ada banyak orang yang hancur karena gelisah. Ada banyak orang yang hidupnya hancur karena gelisah. Waktu gelisah dia ambil cara dan keputusan, sikap, tindakan yang salah. Dan akhirnya berujung pada kehancuran. Dia punya keluarga, dia punya karir dan lain-lain. Karena kegelisahan bisa membuat orang menjadi tidak produktif. Kegelisahan bisa membuat orang menjadi tidak efektif. Bagaimana orang mau produktif, bagaimana orang mau efektif, sedangkan fokus mereka bukan pada apa yang sementara mereka kerjakan. Fokus mereka pada apa yang sementara dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Jadi kalau orang punya fokus sudah teralihkan, bagaimana mungkin orang itu bisa produktif? Bagaimana mungkin orang itu bisa efektif? Saudara, jangan sepelekan setiap perasaan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Saudara, semua perasaan, semua jenis perasaan yang Tuhan taruh itu untuk kebaikan kita. Tuhan punya tujuan. Makanya kenapa Yesus dia turun, dia jadi manusia. Dan dia buktikan bahwa sebagai manusia dia juga pernah merasa gelisah, takut, sedih, marah. Karena itu secara emosional itu ditaruh Tuhan dalam diri manusia, itu gak bisa dihilangkan. Tapi yang paling benar adalah waktu kita merasa gelisah, takut, bagaimana caranya kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam hati kita, dalam diri kita. Betul, amin? Ya. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, lalu ditambah lagi banyak roh jahat di udara yang mencoba untuk mengambil kesempatan ini, menekan orang, mengintimidasi orang. Jadinya iblis itu jadi gampang untuk menipu kita. Dan lihat, kita gampang ditipu oleh perasaan kita karena iblis yang tunggangi. Sejak awal, saya bilang kan, sejak awal Tuhan taruh itu perasaan dalam diri manusia, itu sudah jadi DNA-nya manusia, nggak bisa dipisahkan. Tapi ingat, untuk tujuan yang baik. Cuman sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan adanya iblis di udara, dia pakai kesempatan ini untuk mengambil keuntungan. Makanya Anda harus berhati-hati. Amin. Bilang orang di kanan, hati-hati dengan hatimu. Itu sebabnya kita harus belajar apa kata firman Tuhan bagi kita. Amin. Kita harus belajar mengaplikasikan firman Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, termasuk perasaan kita, feelings kita. Perasaan-perasaan kita itu penting. Kalau tidak, Anda jadi bulan-bulanan iblis. Ya, kondisi sekarang kayak gini, saudara, ya kan? Dan lihat, oke. Apa yang buat orang menjadi gelisah? Salah satunya saya catat di sini, karena ketakutan. Amin. Karena orang gelisah itu pasti dia takut sesuatu. Jadi kegelisahan itu seperti hasil dari ketakutan, hasil dari kekhawatiran yang dicampur dengan ketidakpastian dan kebingungan. Complicated. Ya kan? Orang gelisah itu hasil dari ketakutan dan kekhawatiran dimix, diblender, dicampur dengan ketidakpastian dan kebingungan. Complicated, saudara. Kalau anak muda sekarang
bikin dia jadi simple. Katanya galau. Cuma katakan galau. Ya, galau. Galau itu nggak ada lauk. Galau, saudara. Ya. Ketakutan, kekhawatiran dimix dengan ketidakpastian dan kebingungan. Lihat kondisi lalu mulai akhirnya itu gelisah. Dan sekali lagi, orang gelisah karena pasti ada sesuatu yang dia takutkan. Karena itu untuk menyelesaikan persoalan kegelisahan, itu kita harus tahu apa akarnya. Akar kegelisahan itu apa? Baru diselesaikan. Supaya waktu kita tahu apa akarnya, kita tahu solusinya apa. Darah, perasaan itu seperti semacam sebuah alarm. Semua katakan alarm. Lagi, perasaan itu semacam sebuah alarm yang Tuhan taruh dalam hati kita. Tadi saya bilang di awal, itu naluri alami manusia, itu sudah ditaruh sejak awal dalam hati manusia. Darah, jadi jika kita gelisah, selidiki hati kita. Waktu kita gelisah, minta hikmat Tuhan untuk kita soul searching. Apa sih yang dalam hati saya sebenarnya? Apa sih yang salah? Apa sih yang terjadi? Kalau itu ketakutan, apa sih yang saya takutkan? Minta hikmat Tuhan untuk soul searching. Sekali lagi, kalau kita gelisah, minta hikmat Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang gelisah, dia pasti bingung apa yang harus dilakukan. Itu sebabnya Yesus berkata, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Waktu kita gelisah, cuma ada satu obatnya. Apa itu? Percaya pada janji-janji Tuhan. Amin. Waktu kita gelisah, sekali lagi, cuma satu obatnya. Percaya pada janji-janji Tuhan. Makanya Anda gak boleh jauh dari Anda punya Alkitab. Waktu ada masalah, langsung buka Alkitabmu. Baca. Cari tuntunan Tuhan di situ. Lihat apa janji Tuhan di situ. Waktu kamu gelisah soal masa depanmu, lihat, dengar apa yang Tuhan bilang soal masa depanmu di Alkitab. Makanya kalau orang malas baca Alkitab, ada seorang peton dia bilang begini, Alkitab saya kotor, makanya hati saya bersih. Tapi sebaliknya, bisa jadi ada orang yang Alkitabnya bersih, hatinya kotor. Saya bilang di satu sisi itu juga itu bisa dibenarkan. Itu bisa benar. Karena ini bukan buku doang yang dikasih lalu nanti datang di gereja baru Anda salah. Pantas waktu Anda punya masalah, Anda nggak tahu solusi. Gimana Anda nggak bisa cari janji solusi jawaban? Anda nggak pernah baca kok ini. Saya nggak ngomong soal Anda punya HP ya, yang ada Alkitab beda. Jadi saya berpikir hamba Tuhan itu bilang ada benarnya. Alkitabnya kotor, yang penting hatinya bersih. Daripada Alkitabnya bersih, tapi hatinya kotor, hidupnya kotor. Gak pernah baca Alkitab. Ke gereja pun jarang, apalagi di rumah yang gak ada orang lihat. Dia pernah baca Alkitab. Percaya apa kata firman Tuhan. Waktu Anda gelisah, sekali lagi cuma satu obatnya. Percaya apa kata firman Tuhan, percaya janji-janji Tuhan. Amin. Bilang buat orang di kanan, percaya janji-janji Tuhan. Dan sekali lagi, waktu kita gelisah, hal pertama yang harus dipegang adalah Alkitab, firman Allah itu sendiri. Amin. Saudara, ini Alkitab, ini firman Tuhan, ini kotak P3K, ini pertolongan pertama buat Anda waktu Anda punya masalah. Waktu Anda gelisah, orang mungkin gak tahu, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Jadi jangan jauhi saudara punya kebiasaan baca Alkitab. Bersyukur kalau Anda setiap hari baca Alkitab. Bersyukur kalau setiap hari Anda punya jam-jam khusus, Anda punya jadwal khusus untuk Anda baca Alkitab. Bersyukur. Karena semakin Anda baca Alkitab, semakin banyak Anda tahu tentang janji-janji Tuhan. Hingga waktu Anda punya masalah, Anda bisa klaim janji Tuhan. Bagaimana Anda mau klaim janji Tuhan ketika Anda punya masalah? Alkitab aja Anda jarang baca. Anda gak tahu dia mau klaim apa. Amin. Amin. Suaranya semakin kecil. Darah ini firman Tuhan untuk mengubah kita punya mindset. Saya juga saudara. It's okay. Ingat ini kotak P3K. Ini pertolongan pertama ketika Anda punya masalah. Orang mungkin gak tahu. Cari firman Tuhan.
cari suaranya, cari sabdanya. Bukan cari di HP. Saudara, saya merasa bahwa saya perlu sampaikan ini. Nanti mungkin juga akan diulangi mungkin sebelum Ibu Gembala berdoa berkat. Saudara, hari ini semua kita lihat, kita tahu banyak hal lewat media sosial, betul? Instagram, Facebook, ada Twitter. Anak muda paling top sekarang apa? TikTok. TikTok, kalau tok yang gini tok itu tok. Ini TikTok. Saudara, hampir semua kejadian yang sementara berlangsung di muka bumi itu bisa dalam hitungan detik diketahui lewat media sosial. Orang begitu cepat mengakses informasi yang baik, yang buruk dengan secepat kilat bisa dia akses. Nah, dalam kondisi begini semua kita dengar, kita tahu, dan kita juga akan berdoa buat semua kita punya saudara yang di Jawa. Oke. Ada yang bilang varian kedua lebih ganas. Yang dari India, wah lebih luar biasa pastor. Pastor kemarin saya baca itu sudah 7.000 orang. Lalu ya pastor di Anggun aman. Dan lihat, setiap akses informasi mengenai corona ini, waktu Anda baca, lalu Anda tidak mengolahnya dengan baik, dan itu akan buat Anda menjadi ketakutan. Betul? Hari ini yang mati berapa, di Ambon sekarang sudah berapa, Anda kepo. Tahu kepo ya? Knowing every particular object itu kotong mau cari tahu segala sesuatu. Maniso, udah. Maniso for cari tahu. Ya. Itu kepo, ya kan? Ada yang bertanya sini di Ambon sekarang seberapa orang yang sudah kena ya? Ini varian apa ya? Ini kayaknya Delta. Ini kayaknya ini yang dari India kan bukannya? Aduh, kemarin tuh di rumah sakit itu semua sudah full. Anda lihat, Anda pakai media sosial dengan tidak bertanggung jawab, akhirnya bikin Anda sendiri jadi gelisah. Dan saya katakan kembali lagi, sebelum almarhum Gembala Sidang itu meninggal, di awal-awal corona, beliau sampaikan begini saudara, jauhi itu media sosial kalau Anda mau akses berita yang nanti bisa bikin Anda ketakutan. Lastopan aku pun torat, saudara, Anda mau akses saja gitu, ya salah. Kalau Anda orangnya gampang takut, gampang gelisah, gampang cemas, Anda itu akses informasi. Yang salah siapa coba? Anda yang salah. Betul? Anda takut nonton film horor, Anda menonton film horor, akhirnya mimpi buruk, ya kan? Sakit dia. Benar saudara? Ada orang yang sakit karena nonton film horor. Pulang dia mimpi buruk saudara. Iya serius. Nah sama, kalau Anda takut corona, jangan terlalu banyak akses ini. Dengar aja firman Tuhan. Ya kan? Secukupnya Anda dengar, oke ya skip, lewat. 2000 meninggal, lewat. Udah. Karena 2000 meninggal, Tuhan Yesus. Nanti Anda takut sendiri ya. Betul saudara, amin ya. Jadi bijak-bijaklah menjadi netizen. Wah. Iya, jangan saudara. Itu di skip aja, dilewatkan. Baca berita yang bisa membangun Anda punya imunitas. Seperti misalnya, oh ya buah ini bagus. Oke. Anda waktu Anda takut, Anda punya sistem imunitas itu menurun. Lalu ayo corona kape, udah. Jadilah sesuai dengan imanmu. Ya ampun, ini batasnya 33,5, beta kayaknya 39 kapan, 40 kapan nih? Corona kapan ini? Jangan saudara. Betul? Bilang buat orang kiri kanan, percayalah pada Allah. Jadi cari firman Tuhan yang meneguhkan Anda, amin. Supaya Anda jangan hidup dalam ketakutan. Jadi hari ini katakan baik-baik, jauhi itu media sosial. Kalau Anda itu penakut, jauhi. Oke, baca Alkitab. Hal-hal yang bikin Anda kuat. Yang menopang Anda, yang meneguhkan Anda itu dibaca. Jangan cari hal-hal yang seperti itu. Percayalah Tuhan yang akan pelihara Anda. Amin. Tuhan yang akan meneguhkan Anda. Halo. Tuhan sendiri dia bilang, I will never leave you nor forsake you. Aku tidak akan meninggalkan engkau, bahkan melupakan engkau. Itu Tuhan bilang loh.
dengar itu janjinya. Percaya Tuhan. Percaya dalam kondisi begini Tuhan sanggup jaga kita. Tuhan sanggup pelihara kita. Dan saya bilang jangan jauh-jauh. Di sini ada banyak janji-janji Tuhan. Baca, Anda dikuatkan. Baca supaya Anda diteguhkan. Infotainment sana, infotainment sini. Baca sana, dengar sini. Jadi gelisah. Jadi saudara, lewat bacaan hari ini kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu dihubungkan dengan yang pertama, kepastian hidup. Semua katakan kepastian hidup. Di sini ada banyak janji Tuhan. Dan dalam konteks Yohanes 14 ini kita akan lihat janji Tuhan dalam bacaan ini. Yang pertama dihubungkan dengan kepastian hidup. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sekali lagi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Saudara, sesuatu yang tertulis itu penting. Namun bukan berarti sesuatu yang tidak tertulis itu tidak penting. Contoh, dalam Alkitab tidak pernah ditulis dilarang merokok. Tapi itu bukan berarti bahwa tidak penting. Karena tidak tertulis, berarti udah bebas. Anda salah. Gitu. Kapan Alkitab ditulis, kapan rokok ditemukan? Coba. Betul, amin? Ya, aminnya tidak ada. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan, berarti saya tahu apa artinya. Oke. Sekali lagi saudara, apa yang tertulis itu penting, tapi bukan berarti bahwa apa yang tidak tertulis itu enggak penting. Salah. Kita bilang Anda punya tubuh ini bait Allah. Waktu Anda merokok, Anda mencemari, Anda merusak Anda punya tubuh. Lah Alkitab kan sudah bilang, ya kan? Dosa kecemaran itu kan sudah dibilang. Betul, yang dibilang dilarang merokok, betul. Tapi aplikasi firman Tuhan, dan yang lebih baik, firman Tuhan itu dia relevan di setiap kita punya segala macam zaman, era, kehidupan. Relevan. Sama juga saudara. Sesuatu yang dikatakan itu penting, namun bukan berarti bahwa sesuatu yang tidak dikatakan itu tidak penting. Halo, amin. Lagi, sesuatu yang dikatakan itu penting, namun bukan berarti bahwa sesuatu yang tidak dikatakan itu tidak penting. Kita harus tetap punya perhatian untuk segala sesuatu yang mungkin tidak Tuhan bilang langsung dalam Alkitab. Diperhatikan. Saudara, kami dulu kalau kerja dengan almarhum Bapak Gembala, kalau kita kerja secara fisik, saudara, ini yang paling jadi kita punya fokus. Contoh nih, mau ngelas nih kan. Dia tahu kalau mau ngelas, jadi biasanya kadang beta, ada opa maku, kadang-kadang dengan Pastor Roni, ya kan. Jadi kalau kita mau kerja, dia kalau mau ngelas, ya trafola sudah harus disiapin. Dia punya itu apa namanya, saya lupa. Kawat las itu harus disiapin, kabelnya harus disiapin, semua hal harus disiapin, ya kan? Ambil, ya Bapak Kepala itu orang kayak gitu, ya, bawa besi, ya las, taruh pegang, ya kan? Las, dan waktu dilas, waktu kawat lasnya mau harus sudah hampir habis, yang sebelahnya harus sudah tahu bahwa siapin itu kawat las. Kawat las lama gitu. Kas mati tak. Kas menyala lagi. Karena sering kali seperti itu, jadi kami tahu kalau Bapak itu kerja, kita sudah hafal. Oh, habis ini. Jadi kalaupun nggak dibilang, kita tahu bahwa kita harus siapin apa. Sama. Nggak dibilang bukan berarti nggak penting. Tangkap ya. Jadi kalau akhirnya kita jadi, oh ya, kalau bikin ini tahu Bapak ini apa-apa. Kalau mau paku sudah siapkan itu sekali. Paku, hamar semua disiapin, netang semua disiapin. Jadi kita tahu waktu misalnya pakunya meleset atau bengkok, nggak perlu diminta, kita sudah siapin itu untuk cungkil-cungkil pakunya, sudah disiapin. Nggak perlu dibilang, sudah disiapin. Dengar, tidak dikatakan bukan berarti tidak penting. Nggak dibilang bukan berarti nggak penting, ya kan? Jadi kita semua tahu apa artinya. Saudara, apa maksud ayat yang kedua tadi? Jangan hanya perhatikan apa yang Yesus ucapkan. Perhatikan juga pada apa yang tidak Yesus ucapkan. Sekali lagi, jangan hanya perhatikan pada apa yang Yesus ucapkan.
Tapi perhatikan juga pada apa yang tidak Yesus ucapkan. Perhatikan juga pada apa yang tidak Yesus katakan. Dalam konteksnya, murid-murid pada waktu itu mereka sedang gelisah tentang tempat mereka nanti di rumah Bapa. Itu sebabnya Yesus katakan buat mereka, pernahkah aku ngomong gak ada surga? Pernahkah aku ngomong buat kamu gak ada surga? Kalau gak ada, aku pasti bilang. Jadi waktu Yesus gak bilang, bukan berarti gak ada surga. Anda tangkap ya? Karena Yesus bilang, oke, kalau tidak ada tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus bilang, pernahkah aku ngomong gak ada surga? Dan saya mau tanyakan hal yang sama untuk semua kita di pagi hari ini. Pernahkah Yesus bilang nanti hidup kita hancur-hancuran? Pernah gak? Pernahkah Yesus bilang nanti kamu tidak bisa wisuda? Pernahkah Yesus bilang nanti kamu tidak punya pekerjaan? Pernahkah Yesus katakan bahwa kamu orang gagal? Pernahkah Yesus katakan bahwa nanti usahamu bangkrut? Pernahkah Yesus katakan bahwa nanti kamu tidak punya masa depan? Pernahkah Yesus ngomong hal yang seperti itu? Yang kita dengar, yang kita tahu, cuma bisikan iblis yang ngomong seperti begitu. Nanti kamu gagal. Nanti suamimu ninggalin kamu. Nanti dalam kondisi begini usahamu bangkrut. Oke. Dan kita dengar bisik-bisik iblis, kabar-kabar kematian, kabar-kabar kegagalan. Dan itu yang bikin kita gelisah. Kita gelisah karena kita percaya perkataan iblis yang tidak pernah Yesus katakan. Halo, sekali lagi Yesus tidak pernah katakan bahwa kamu orang gagal. Iblis yang ngomong seperti itu. Waktu iblis ngomong lalu kita ambil. Kita, iya dalam kondisi begini ya. Iblis yang ngomong rumah tanggamu nanti hancur. Yesus gak pernah ngomong seperti itu. Iblis bilang kamu orang gagal. Nanti suamimu kena corona. Lalu meninggal gak bisa lihat. Langsung dikubur. Nanti suamimu ninggalin kamu. Kamu akan gagal. Kamu tidak akan punya masa depan. Darah Yesus tidak pernah katakan itu semua. Gak pernah. Okay. Lalu mengapa kita memilih untuk percaya apa kata iblis? Mengapa kita percaya apa kata perasaan kita yang iblis taruh, yang iblis bisik-bisik? Padahal itu semua gak pernah Yesus katakan. Perhatikan apa yang tidak pernah Yesus katakan. Jadi kalau Yesus gak pernah katakan kamu orang gagal, jangan pikir bahwa kamu ini orang gagal. Kalau Yesus gak pernah bilang bahwa kamu gak punya masa depan, jangan percaya. Bahwa iblis bilang nanti kamu gak punya masa depan. Tidak. Kan Yesus bilang bahwa dia punya murid-murid. Oke. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Jadi sekalipun Yesus gak bilang, bukan berarti bahwa surga gak ada. Cuma karena kondisi hati mereka yang lagi gelisah, langsung Yesus bilang seperti begitu. Darah, biasanya wanita yang harus paling berhati-hati kalau soal perasaan. Amin, ladies. Oke. Ya, biasanya wanita yang paling berhati-hati soal apa yang tidak dikatakan orang kepadanya. Sekali lagi, biasanya wanita-wanita yang harus paling berhati-hati tentang apa yang tidak dikatakan orang kepadanya, karena responnya bisa salah. Lapar kah? Oh, kayak makan kayak babi kah, Pak? Lalu suaminya bilang gini, lapar. Istrinya bilang gini, si krebetin makan kayak babi, gitu, makan banyak. Dan suaminya nggak bilang kalau dia tuh seperti suaminya bilang lapar. Langsung istrinya bilang gini, kamu kira aku? Berhati-hati dengan apa yang tidak dikatakan. Wih, mantap ya, baju kayak bagus. Bilang kita gamu kembali lihat dulu. Loh, dia dibilang bajunya bagus gitu. Berhati-hati dengan apa yang tidak dikatakan. Dan biasanya wanita yang paling sensitif. Oke. Suaminya ngomong lain, dia responnya lain. Ya kan kayak tadi gitu. Lapar. Kita memang kayak. Padahal suaminya nggak bilang begitu. Ya kalau makan ya silakan, makan secukupnya.
Ya kan? Jadi yang laki-laki kita juga harus ekstra hati-hati waktu kita ngomong. Amin. Yang laki-laki kita harus ekstra berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Oke, hati-hati dengan apa yang kita katakan untuk wanita. Hati-hati. Oke, karena sekalipun kita nggak katakan, mereka bisa responnya salah. Bisa salah. Oke, dan saya sering pengalaman seperti gitu, sering sekali. Makanya saya mulai sangat berhati-hati memakai alarm. Kalau saya bisa salah. Hati-hati, ya kan? Jadi saya lihat, hoax itu bukan cuma di sosmed, hoax itu bisa ada dalam kita punya kepala. Yesus nggak bilang, tapi kita yang ciptain. Oke, karena gelisah itu lahir dari rasa yang direkayasa. Itu gelisah. Oke, perasaan kita yang kita sendiri rekayasa dalam kita punya pikiran. Tuhan nggak ngomong seperti gitu kok, tapi kita yang ngomong, kita yang pikirkan. Makanya itu yang buat kita gelisah. Tadi kan saya bilang, Tuhan gak pernah ngomong bahwa kamu gak punya masa depan. Tidak. Justru banyak ayat kita temukan dalam Alkitab, Yesus ngomong soal masa depan. Itu faktanya. Cuman kita gelisah karena perasaan kita yang kita rekayasa sendiri. Wah, nanti kayak gini-gini salah. Oke, dan ini bawa kita pada poin yang kedua, penyediaan. Semua katakan penyediaan. Ayat yang ketiga, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Darah kita harus mengerti ini. Bahwa ketika Tuhan mengadopsi kita sebagai anak, Tuhan tahu kita tidak sempurna. Lagi, waktu Tuhan mengadopsi kita sebagai anak, Tuhan tahu kita tidak sempurna. Waktu Tuhan mengambil kita sebagai anak, Tuhan tahu bahwa Tuhan sementara mengambil masalah. Kita lihat, begitu cintanya Tuhan, begitu besar kasihnya Tuhan bagi kita. Dia ambil kita walaupun kita tahu kita ini bermasalah. Jadi waktu Tuhan mengambil kita, mengadopsi kita sebagai anak, Tuhan tahu bahwa dia sementara mengambil masalah. Oke. Tapi saudara dengarkan baik-baik. Oke. Tuhan itu pada akhirnya, Tuhan itu yang bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Amin. Jadi kita melihat Tuhan itu sebagai provider. Cuma katakan provider. Provider. Penyedia. Provider, penyedia. Oke, kalau Anda punya handphone, saudara, oke. Anda cuma tekan tik 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 tik, klik. Anda tahu pasti di seberang akan jawab. Telepon ya, kecuali di sana punya nomor tidak aktif atau dimatiin. Tapi waktu Anda tekan nomor cari kontak, tit, call, telepon, Anda tahu di seberang pasti jawab. Kenapa? Karena ada provider. Lihat, Anda tahu pasti bahwa di seberang akan jawab. Kenapa? Karena ada provider yang menyediakan layanan. Anda yakin di sebelah akan jawab karena ada providernya. Nah, kenapa tidak Anda perlakukan hal yang sama untuk Tuhan? Kalau Anda bilang Tuhan itu provider, Anda tahu begitu Anda perlu sesuatu, Tuhan sediakan. Harusnya iman Anda seperti itu. Anda lebih beriman kepada Telkomsel dibanding Tuhan. Tangkap ya teman-teman ya, tangkap ya. Anda yakin pasti dijawab karena ada providernya. Nah sama gitu. Waktu kita butuh sesuatu, waktu kita punya masalah, kita tahu bahwa Tuhan pasti menyediakan. Karena dia bukan cuma guru, tapi dia juga provider. Cuma katakan provider. Bilang buat orang di kanan, Allah itu provider. Jadi waktu kita baca Alkitab, jangan cuma lihat kisahnya, lihat karakter Yesus di balik cerita itu. Waktu Yesus bilang, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, Yesus sementara menunjukkan karakternya. Apa itu? Dia Allah yang menyediakan, dia provider. You are my Father, provider, you're my deliverer. Allah itu penyedia. Amin. Kenapa kita lebih beriman pada apa-apa, pada segala sesuatu yang cuman tampak, ketimbang kita beriman pada sesuatu yang gak tampak? Tuhan gitu. Memang secara logikanya manusia berespon seperti gitu, lebih taruh percaya. Tapi tadi kan waktu kita doa kita bilang, kita ini hidup bukan karena melihat, tapi kita ini hidup karena kita percaya, bukan karena kita melihat. Apa kemarin pernah ngomong soal iman dispenser. Waktu Anda mau minum teh, Anda panasin itu dispenser, tak, Anda akan berdiri tunggu. Kenapa? Karena Anda tahu dispenser punya pemalas air, pasti akan bikin air panas. Iya kan?
Anda lebih yakin untuk dispenser dibanding Tuhan. Anda bersedia untuk menunggu karena Anda yakin ini air pasti panas. Tapi Anda nggak lakukan hal yang sama untuk Tuhan. Anda nggak mau menunggu waktu Tuhan. Makanya Anda cari jalan sendiri. Anda cari cara sendiri. Okay. Darah Allah itu provider. Okay. Dia Allah yang selalu menyediakan. Ketika Allah perintahkan go, percaya Dia sudah perintahkan come. Sekali lagi, waktu Allah perintahkan go, yang lain diperintahkan come. Dan lihat, waktu Allah perintahkan Elia ke Sarfat, Allah sudah menyediakan janda di sana untuk kasih dia makan. Waktu Allah perintahkan Anda go, percayalah yang lain sudah diperintahkan untuk come. Artinya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu buat Anda. Waktu Allah perintahkan Elia ke sungai Kerit, Allah sudah siapkan burung gagak yang akan kasih makan dia. Sekali lagi waktu Allah perintahkan go, yang lain sementara diperintahkan come, datang. Jadi waktu Allah bilang Anda memberi, jangan takut, yang lain sementara datang. Waktu Tuhan perintahkan untuk melepaskan, jangan takut, Tuhan sudah perintahkan yang lain untuk datang. Waktu Tuhan bilang lepaskan, lepaskan saja. Kasih aja. Waktu Anda kasih, percayalah Tuhan sudah perintahkan yang lain datang. Makanya jangan tampung terus, dibagi. Amin. Jadi saudara tidak terlalu rumit. Oke. Bang, kita terlalu banyak pakai perasaan, pakai logika. Lepaskan aja. Oke. Jadi jangan takut. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Ini simpel aja, tapi buat saya juga belajar. Saya juga belajar ini. Kehidupan kami sangat sederhana. Saya dengan istri. Jadi di awal-awal pandemik, semua kita tahu bahwa ekonomi dan lain-lain ya sudah banyak terganggu, kondisi lingkungan dan lain-lain. Semua orang banyak beraktivitas di rumah. Lebih banyak waktu yang dihabiskan di rumah. Saat istri saya bilang begini, beta mau jualan online. Lalu saya bilang gini, udah, kalau memang rencana mau jualan online, berdoa. Oke, kalau memang itu yang Tuhan mau, Tuhan tunjukkan, silakan jalan aja. Oke, jadi dia doakan, kami bicara, lalu akhirnya dia mulai dengan yang pertama, dia mulai dengan tas kecil ya, dia mulai dengan tas. 1, 2, 3, ada lagi 3, 4, 5, ada lagi. Dari tas akhirnya dia berkembang lagi sedikit, baju 1, 2, 3, tiba-tiba ada yang pesan. Dari Papua pesan, dari MBD pesan, dari Tual pesan, oke, banyak pesan. Oke. Dari baju dia berkembang lagi, sepatu. Lalu sekarang berkembang lagi tas. Saudara, saya bukan sementara tawarkan saudara punya, tawarkan saya punya istri punya produk, bukan ya saudara, bukan. Ini kesaksian, saudara ini. Saudara, karena saya sendiri belajar. Waktu Tuhan perintahkan jalan saja, Tuhan pasti menyediakan. Tuhan pasti tolong. Gitu. Lemari kaca yang saya mau beli untuk pajang di dalam rumah, dalam kami punya ruang tamu, diisi dengan semua tas, baju, semua diisi semua. Padahal itu kaca yang saya beli itu buat mau pajang, motor foto-foto kah, bunga-bunga kah, dipenuhi semua dengan jualan istri. Semua. Meja di ruang tamu yang harusnya ditaruh buat tamu, ditaruh barang-barang dagangannya semua, ditaruh situ semua. Penuh sepatu ditaruh semua. Lalu kirim. Kemarin sebelum tidur dia bilang begini, paket saya ada 9 paket sementara dalam perjalanan, 9 paket dalam perjalanan ke sini. Dan saya belajar, okay. Pribadi walaupun saya motor tapi saya belajar. Okay. Saat ini awalnya saya sedikit meremehkan dia. Saya pikir sudah di rumah aja lah, bisa ya, mungkin bantu. Tetapi lihat, okay, waktu Tuhan bilang jalan, okay, lakukan saya, nanti Tuhan yang siapkan. Nanti Tuhan yang sediakan. Siapa yang mau tahu kalau hari ini dia punya usaha walaupun belum besar ya saudara ya. Oke, tapi sudah berkembang ke sini ada. Itu mulai dari hal yang paling kecil saudara. Itu contoh buat saya. Oke, dia belum sukses seperti pengusaha-pengusaha besar. Nanti ke depan amin ya seperti itu, ya kan. Tapi saya belajar dari kisah hidupnya saudara. Saya belajar dari sini. Kalau Tuhan bilang go, lakukan, jalan aja. Oke, ingat fokus di situ. Kan?
Jadi puji nama Tuhan. Kami juga berdoa dan dia juga beriman saat dia akan punya butik. Haleluya, amin. Ya, oke. Kalau sudah punya butik jangan lupa ya, kayak gitu maksudnya. Ada giveaway kah apa begitu? Ya, puji Tuhan. Ya saudara, sekali lagi dengar baik-baik. Jangan takut karena kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang menyediakan. Bilang buat orang kiri kanan, kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang menyediakan. Berdoa dengan Anda punya usaha, pasti Tuhan sediakan. Tuhan pasti siapkan orang-orang gitu. Berdoa aja gitu. Tuhan pasti siapkan. Amin. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Semua kita hafal ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Hari ini rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Hari depan yang penuh pengharapan. Hari ini Anda hidup dalam damai sejahtera. Bukan kesakitan. Depan hari yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan, percayalah. Tuhan menyiapkan buat Anda. Amin. Oke. Dan ini bawa kita pada poin yang ketiga. Jadi jangan gelisah, percayalah pada Tuhan. Ini bawa kita pada poin yang ketiga, poin yang terakhir. Dalam konteks bacaan hari ini, janji Tuhan itu dihubungkan dengan penyertaan. Semua katakan penyertaan. Penyertaan, haleluya. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus dia raja follow up. Dia jago kalau soal follow up. Dan percaya Tuhan yang akan memfollow up hidup kita. Dia Tuhan yang akan terus menyertai hidup kita di setiap jalan manapun yang akan kita tempuh. Dia raja follow up. Biasanya orang gelisah karena tidak tahu jalan yang harus dia lalui. Atau dia tidak bisa melihat jalan mana yang harus dia lewati. Lagi, biasanya orang gelisah karena tidak tahu jalan yang harus dilalui. Atau tidak bisa melihat jalan yang harus dia lalui. Nah, perhatikan Yesus katakan dalam ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya. Waktu Thomas ngomongnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini kebenaran yang absolut. Semua katakan absolut. Mutlak, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditawar-tawar. Saudara, ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa ditawar-tawar. Gravitasi katakanlah. Oke. Dan itu sudah mutlak, absolut. 9,8 meter per sekon dibulatkan 10. Oke. Jadi nggak bisa dirubah, tidak bisa ditawar. Absolut. Nah, Yesus bilang, I am the way, akulah jalan. Itu nggak bisa ditawar. Yesus nggak bilang, aku kontraktor jalan. Tidak, Yesus bilang, akulah jalan. Itu nggak bisa dirubah, nggak bisa ditawar. Artinya Yesus mau bilang, di dalam aku selalu ada jalan. Katakan amin. Gak bisa dirubah, gak bisa ditawar. Dan saya perlu singgung ini. Orang bunuh diri, orang yang mati bunuh diri adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu ada. Karena kebanyakan orang mati bunuh diri karena melihat bahwa tidak ada jalan keluar untuk dia punya masalah. Waktu dia bunuh diri, dia sementara kasih pesan buat orang yang terima dia punya jasad. Bahwa Yesus itu tidak ada. God is not exist. Salah. Oke. Dalam kondisi apapun Anda percaya bahwa selalu ada jalan. Karena kita bilang, Yesus bilang, akulah jalan. Sekalipun Anda gak lihat, Yesus selalu sediakan jalan. Itu mutlak, absolut, gak bisa dirubah. Amin. Masalah, tekanan, stres, depresi, berarti udah gak ada jalan, bunuh diri aja. Kenapa orang bunuh diri itu dosa? Saya kasih tahu. Karena dia lagi katakan buat dunia bahwa Yesus itu tidak ada. Padahal Yesus bilang, akulah jalan. Masalah seperti apapun, berat seperti apapun, Anda gak lihat, selalu ada jalan. Buat Anda punya istri, Anda punya suami,
selalu ada jalan. Untuk pernikahan Anda, selalu ada jalan. Untuk Anda punya sekolah, selalu ada jalan. Jangan putus asa, saudara. Amin. Dia bohong dong kalau dia bilang akulah jalan, tapi dia nggak kasih jalan. Kita aja yang nggak sabar. Anda sakit bertahun-tahun, Anda ke dukun, Anda perkatakan bahwa Yesus nggak ada. Dengar, waktu Anda sakit, Anda ke dukun, Anda sementara berkata bahwa Yesus itu tidak ada. Anda saja yang tidak sabar menunggu Tuhan kasih Anda punya kesembuhan. Atau mungkin ada yang salah dengan Anda punya hidup. Anda sakit, Anda ke dukun. Waktu Anda ke dukun, Anda lagi katakan bahwa orang Yesus itu tidak ada. God is not exist. Halo. Allah itu sumber kesembuhan. Dia siapkan kesembuhan buat kita. Amin. Kalau enggak dia bohong dong. Dia bilang aku jalan. Akulah jalan. Amin. Amin. Aminnya semakin lemah. Haleluya. Jadi karena kalau Anda percaya Yesus itu ada, maka Anda percaya bahwa selalu ada jalan. Karena Yesus itu jalan. Jesus is the way. He is the road. Selalu ada jalan, saudara. Mengapa kita harus lemah? Mengapa kita harus putus asa dengan kita punya hidup? Kamu ada jalan. Saudara, kami ngomong gini bukan berarti bahwa kami perfect. Enggak, saudara. Kami pun mencoba untuk mempraktekkan hal yang sama. Semua kita berjuang, kan? Tapi please percayalah. Percayalah, di dalam Tuhan, dalam Yesus ada jalan. Sekalipun fakta bahwa pernikahanmu hampir selesai, jangan menyerah dengan imanmu. Selalu ada jalan. Sekalipun fakta dalam studimu, engkau sebentar lagi akan DO. Lalu percayalah selalu ada jalan. Kecuali Anda malas-malasan, beda konteks. Oke. Selalu ada jalan. Jangan pernah Anda menyerah dengan Anda punya iman. Kemarin di Komsel kan saya bilang, saya kutip sebuah kata di film itu, Fast and Furious 9. Faith is not about number. Jangan Anda hitung-hitungan. Betul faktanya seperti itu. Tapi kita percaya mutlak absolut bahwa Tuhan pasti siapkan jalan. Karena dia bilang akulah jalan. Dan lagunya bilang, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Lagunya tadi. Dia waymaker, dia itu penyedia jalan, dia yang menyiapkan jalan. Dan dia akan sertai Anda. Mengapa Anda menyerah? Amin. Bilang buat orang di kanan, jangan menyerah. Karena waktu kita mengakui bahwa tidak ada jalan, itu sama dengan kita mengakui bahwa tidak ada Yesus. Waktu Anda ke dukun, Anda mengakui bahwa tidak ada Yesus untuk berobat. Ya kan? Kalau Anda sakit, dokter dulu. Ada hamba Tuhan di gereja, kita didoakan. Itu bukti bahwa Anda percaya bahwa Yesus itu sumber kesembuhan. Bukan ke orang pintar. Itu bukan orang pintar, itu orang bodoh. Ya kan? Untuk kaya Anda ke orang pintar. Berarti Anda tidak percaya bahwa Yesus itu ada untuk berkati Anda dong. Karena Anda ke orang pintar. Kan? Sekali lagi itu bukan orang pintar, itu orang bodoh. Kalau dia pintar, kenapa dia nggak percaya dia punya diri? Kalau dia bisa bikin orang kaya, kenapa dia sendiri nggak kaya? Tapi herannya orang mau pergi ke orang itu. Ya. Amin. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Haleluya. Bilang buat orang di kiri kanan, itu bukan Anda. Oke, sekali itu bukan Allah. Itu bukan Anda. Oke. Yang paling terakhir, saudara, Yesus bilang, akulah jalan. Lalu Yesus sambung, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, the truth, and the life. Yesus bilang, akulah jalan tersudah, kebenaran dan hidup. Dengar, ketika kita tidak bisa melihat jalan, yang bisa kita lakukan adalah percayakan hidup kita pada Yesus dan biarkan Yesus yang bekerja. Amin. Lagu bilang tadi sama juga,
puji Tuhan saya juga tadi lagunya sinkron dengan saya punya khotbah. Sekalipun kita nggak lihat, sekalipun kita tidak merasa, tapi Yesus ada dan Dia sementara bekerja. Waktu Anda nggak melihat, percayalah bahwa Tuhan yang akan bekerja bagi Anda. Waktu Anda nggak melihat, percayalah Tuhan sementara bekerja bagi Anda. Karena Dia bukan Allah yang lagi pangku kaki. Dia bukan Tuhan yang lagi di atas di surga lagi pangku kaki. Tidak, Dia sampai hari ini Dia masih bekerja. Amin. Maka kita saja yang tidak percaya. Dia jalan. Waktu kita nggak lihat, percayaan kita punya hidup untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang kerjakan. Nah sekarang bagian kita adalah kita tetap hidup benar. Amin. Bilang buat orang kiri kanan, tetap hidup benar. Bagian Allah, Dia akan tuntun kita, Dia kasih jalan. Bagian kita, waktu kita nggak melihat hidup kita, lalu waktu kita sudah percayakan hidup kita buat Tuhan, bagian kita adalah tetap hidup benar. Maka tadi saya bilang, saudara, kalau Anda sakit, mungkin Anda sampai sekarang belum sembuh. Oke, tetaplah hidup benar. Baca kita berdoa ke gereja, jangan ke dukun. Salah, kan? Mungkin besok Anda bangun, Anda punya masalah belum selesai, tetap baca Alkitab, jangan berhenti. Mungkin Anda besok bangun, Anda lihat Anda punya anak-anak mungkin belum punya jalan keluar untuk mereka sekolah. Tetap percaya Tuhan, ke gereja, ibadah, berdoa. Lakukan porsi kita, kita punya bagian. Tuhan kerjakan, Tuhan punya bagian, kita kerjakan, kita punya bagian. Dia jalan. Kita hidup benar di dalam Dia, dalam firman-Nya. Lakukan, kita punya bagian. Amin. Amin. Jadi kalau usaha diambang kehancuran, rumah tangga diambang kehancuran, tetap lanjutkan hidup benar. Tetap hidup benar. Ternyata Tuhan gak buta. Amin. Ya. Dia gak buta. Dia melihat, Dia mendengar, dan tunggu waktunya Dia sendiri akan turun tangan dan menyelesaikan Anda punya masalah. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Percaya saja. Tetap hidup benar. Tetap ada di komsel. Tetap cari Tuhan. Oke, walaupun masalah Anda belum selesai, tetap cari Tuhan. Hidup benar. Bangun pagi. Saya punya bacaan pagi sudah sampai di Hosea pasal yang ke-9. Oke. Punya masalah, biar aja, nggak usah baca. Anda salah. Jangan berhenti. Lakukan terus apa itu yang benar. Lakukan saja terus. Nanti bagian Tuhan kerjakan bagi Anda. Saudara, saya tutup dengan ayat ini. Oke, saya minta pemusik boleh ke depan. Ini ayat yang sering kita dengar, sering kali kita kumandangkan di tempat ini. Tapi sangat powerful buat kita. Oke, Keluaran pasal yang ke-23, ayat yang ke-25. Keluaran pasal 23 ayat 25 ada di screen. Saya ingin semua kita membacanya. Please, saya ingin semua kita baca dengan iman. Waktu kita perkatakan, kita sementara deklarasi. Oke, semua siap ya? Amin. Amin. Semua siap ya? Dan baca kita dengan penuh antusias. Kita mau declare. Haleluya. Keluaran 23 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Tetap beribadahkan Tuhan, jangan berhenti. Mau varian kedua ketiga cari Tuhan. Jadi kita buat prokes ya, kita tetap prokes, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Tapi bagian kita beribadah buat Tuhan. Cari Tuhan. Di rumah juga kita berdoa. Kita baca Alkitab. Lakukan itu. Hidup benar. Lakukan aja gitu. Mau 7.000 kayak di mana terserah. Kita bilang sekalipun 1.000 rebak di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan. Dia Tuhan tetap ada bagi kita. Haleluya. Tentang buat Tuhan Yesus dong. Itu baru benar. Itu baru jemaat GKRI Air Hidup Ambon. Haleluya. Tentang buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Amin. Jadi apa yang kita takutkan di hari-hari ini? Apa yang kita gelisahkan di hari-hari ini? Bilang, I am the way, the truth, and the life. Aku
berjalan. Yesus bilang, janganlah gelisah hatimu. Yesus enggak intro-intro, enggak. Dia langsung straight to the point. Trust in me. Percayalah kepadaku. Tadi Yesus bilang gini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini bukan berarti bahwa ada pertentangan dalam ketunggalan, tidak. Tapi ini ngomong soal generally yang umum dan kemudian Yesus. Waktu kita sakit, mungkin dengan saraf kita nggak tahu, kita mungkin ingin MRI, kita mungkin harusnya ya kita ke dokter umum dulu, cek, dan dokter umum baru diarahkan ke dokter spesialis. Sama. Kalau kita nggak percaya pada Allah, bagaimana mungkin kita percaya pada Yesus? Kalau kita nggak percaya pada Allah, bagaimana mungkin kita percaya pada perkataan firman Tuhan? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku.